1000. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan gambar layang-layang. Oke anak-anak, tadi kan Ibu sudah tanya ke kalian. Ini kalian kan sering bermain yang namanya layang-layang. Nah, jadi anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari layang-layang. Nah, pengertian dari layang-layang adalah jenis bangun datar yang memiliki sisi segi 4, di mana di dalam layang-layang juga itu dia memiliki 4 sisi serta memiliki 4 sudut. Nah, layang-layang ini anak-anak sering sekali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi kalian bilang kalian itu sering bermainnya nama layang-layang. Terus bisa juga dari jendela rumah kita itu ada beberapa yang berbentuk layang-layang serta antik atau mainan kita yang berbentuk dengan layang-layang. Nah, jadi anak-anak sekarang kita akan masuk pada penjelasan sifat-sifat tentang layang-layang. Nah, di sini Ibu akan menuliskan sifat layang-layang di papan. Nah, anak-anak sifat layang-layang yang pertama itu adalah ini layang-layang memiliki 4 sisi dan 2 sisi yang sama panjang. Memiliki 4 sisi dan 2 sisi sama panjang. Nah, yang kedua itu sifat yang kedua itu memiliki 4 sudut sepasang. Yang sifat yang kedua itu memiliki 4 sudut sepasang sudut sama besar. Yang ketiga itu memiliki 2 diagonal dan dari kedua diagonal tersebut saling berpotongan dan tegak lurus. Nah, di sini kan Ibu sudah menuliskan sifat-sifat dari layang-layang. Nah, sebelum Ibu menjelaskan sifat-sifat dari layang-layang, di sini Ibu akan gambar terlebih dahulu gambar dari layang-layang supaya kita lebih mudah untuk memahami sifat-sifat dari layang-layang. Jadi anak-anak, ini adalah gambar dari layang-layang. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari layang-layang. Nah, di sini kita lihat dulu. Sifat yang pertama itu memiliki 4 sisi dan 2 sisi sama panjang. Nah, di sini kita akan sisi yang pertama kita akan kasih nama sisi A, yang kedua sisi B, yang ketiga sisi C, dan yang keempat sisi D. Nah, ini adalah sisi dari layang-layang. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari 2 sisi yang sama panjang. Jadi anak-anak, 2 sisi yang sama panjang itu ada sisi AB
C, B. Dan sisi selanjutnya itu ada sisi D, AD, dan CD. Nah, atau kita bisa bilang sisi atas dan sisi bawah. Nah, sisi atas ini dia memiliki sisi yang sama besar atau yang seukuran. Kalau sisi bawah ini memiliki sisi yang sama panjang. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk pada sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu memiliki 4 sudut, sepasang sudut sama besar. Nah, sudut dari layang-layang itu anak-anak yang pertama itu ada ini. Yang pertama ada sudut A. Di sini kita tulis sudut A. Nah, atau bisa sudut B, A, B, atau B, A, B. Nah, sudut yang kedua itu ada sudut D. Atau kita bisa tulis itu sudut A, B, C, atau sudut C, B, A. Nah, sudut yang ketiga itu ada sudut C, atau sudut D, C, A, atau sudut D, C, B. Nah, ini sudut yang kedua, ini sudut yang ketiga. Selanjutnya itu ada sudut yang keempat, yaitu sudut D. Atau kita bisa bilang sudut D, A, B, Jadi anak-anak di sini ada sudut yang keempat, yaitu adalah sudut D atau sudut A, B, C, atau C, D, A. Nah, jadi ini adalah sudut dari layang-layang. Itu ada sudut A atau bisa kita bilang sudut B, A, B. Terus sudut yang kedua itu ada sudut B, atau kita bisa bilang itu sudut A, B, C, atau C, B, A. Nah, sudut yang ketiga itu ada sudut C, atau kita bisa bilang B, C, D, atau D, C, B. Nah, sudut yang keempat itu ada sudut D, atau bisa kita bilang sudut A, B, C, atau C, D, A. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk pada sifat yang ketiga, yaitu memiliki 2 diagonal dan dari kedua diagonal tersebut saling berpotongan dan tegak lurus. Jadi anak-anak di layang-layang itu memiliki 2 diagonal. Nah, di sini ibu akan membuat dan ini kedua diagonal dari layang-layang. Diagonal dari layang-layang itu seperti ini. Diagonal dari layang-layang itu berbentukan pada 2 sisi. Yang pertama itu sisi AC dan sisi BD, di mana itu adalah yang membentuk suatu diagonal. Nah, diagonal itu mereka bertemu pada satu titik sehingga bisa membentuk sehingga memiliki keliling itu 90 derajat. Jadi anak-anak itu adalah penjelasan tentang sifat-sifat dari layang-layang. Nah, selanjutnya anak-anak di sini kita akan masuk pada rumus yang ada pada layang-layang. Nah, rumus dari layang-layang itu yaitu ada
kali sisi 1 tambah sisi 2, atau K sama dengan sisi 1 tambah sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 2. Nah, ini adalah rumus dari layang-layang. Jadi anak-anak, di sini untuk kita lebih memahami tentang layang-layang, di sini ibu ada contoh soal yang akan kita kerjakan bersama supaya kita lebih memahami dan lebih mendalami tentang layang-layang dan bagaimana cara kita untuk menerapkan rumus-rumus ini untuk mengerjakan soal tersebut. Oke anak-anak, jadi ini adalah contoh soal yang dimana soalnya tentang Helen membuat layang-layang dari seutus benang, selembar kertas, dan 2 batang bambu tipis yang panjangnya 90 cm dan 1 meter. Nah, berapa meter persegi sekurang-kurangnya kertas yang diperlukan untuk membuat layang-layang? Nah, untuk kita mengerjakan soal ini kita akan mengerjakan menggunakan rumus luas layang-layang. Nah, tadi kan untuk rumus luas layang-layang itu adalah L sama dengan 1/2 kali D1 kali D2, atau L sama dengan D1 kali D2 per 2. Nah, untuk mengerjakan soalnya, anak-anak kita akan menggunakan rumus ini. Nah, yang pertama kita cari yang diketahui itu apa? Nah, yang diketahui itu D1-nya itu ada, yang diketahui itu D1-nya itu ada 1 meter, atau kita bisa sederhanakan itu 100 cm karena 1 meter itu sama saja dengan 100 cm. Nah, untuk D2-nya itu ada 90 cm. Yang ditanya itu adalah luas dari atau berapa banyak ini kertas yang dibutuhkan untuk membuat layang-layang. Oke, sekarang kita akan mengerjakan menggunakan rumus yang ada. Rumus luas layang-layang itu adalah ada L sama dengan 1/2 kali D1 kali D2, atau L sama dengan D1 kali D2 per 2. Nah, di sini kan D1-nya itu ada 1 meter atau 1 cm. Jadi kita tulisnya itu 1/2 kali 100 cm, dan D2-nya itu ada 90 cm. 100 dikali dengan 90 cm. Oke, jadi yang perlu kita kerjakan pertama itu yang pertama kita akan kalikan 1 ini dikalikan dengan 100. Nah, 1 dikalikan 100 berapa anak-anak? 100 kali. Nah, jadi hasilnya itu 100. Nah, setelah itu 100 ini kita akan kalikan dengan 90. Nah, oke, jadi anak-anak di sini kita akan mengerjakan bersama-sama. Tadi kan 1 dikali 100 kan hasilnya 100. Nah, selanjutnya kita akan kalikan 100 dikali dengan 90. 0 kali 0? 0. 0 kali 0? 0 kali 1? 0.
Nol. 1 kali 9? 9. Oke, selanjutnya kita akan jumlahkan. Ini nol ini akan turun ke bawah. Terus 0 tambah 0 berapa? 0 tambah 0? 0. Jadi 9 ini akan turun. Nah, hasilnya berapa anak-anak? 9.000. Betul sekali. Jadi hasilnya itu adalah 9.000. 9.000 ini akan kita bagi dengan 2 yang ada di sini. Nah, oke, jadi anak-anak jadi di sini kita akan bagikan 9.000 dibagi dengan 2. Jadi hasilnya itu adalah 4.500 cm persegi. Oke, jadi anak-anak di sini kalian sudah tulis belum semuanya? Sudah. Jadi anak-anak selanjutnya kita akan mengerjakan soal tentang mencari keliling dari layang-layang. Jadi anak-anak di sini ibu mempunyai contoh soal tentang keliling layang-layang. Nah, bunyi soalnya itu adalah sebuah layang-layang memiliki 2 pasang sisi sama panjang. Sisi pendeknya berukuran 8 cm dan sisi panjangnya berukuran 12 cm. Berapa keliling layang-layang tersebut? Nah, yang pertama kita cari yang diketahui. Yang diketahui itu yang pertama itu ada sisi pendeknya. Dan sisi pendeknya itu adalah 8 cm. Dan sisi panjangnya itu ada 12 cm. Nah, yang ditanya itu ada Berapa keliling layang-layang? betul sekali. Untuk mengerjakan soal ini kita akan menggunakan rumus dari keliling layang-layang. Nah, untuk penyelesaiannya oke. Di sini kita akan masukkan rumus dari keliling layang-layang, yaitu ada K sama dengan 2 kali sisi 1 ditambah dengan sisi 2. Nah, untuk sisi satunya itu ada sisi pendek yaitu 8 cm. Jadi 2 dikali dengan 8 ditambah dengan sisi 2-nya itu ada 12 cm. Nah, di sini yang kita akan kerjakan duluan itu adalah kita akan menjumlahkan sisi 1 dan sisi 2. Nah, 8 ditambah dengan 12 berapa anak-anak? 19. Bukan. Hasilnya itu adalah 20. Jadi 2 dikali dengan 20. 20 itu dapat dari 8 tambah 12. Jadi hasilnya itu 20 dikali dengan 2 dikali dengan 20 itu adalah 4. contohnya itu kita akan kerjakan 20 ditambah dengan 20 berapa anak-anak? 40. Oke, jadi hasilnya itu adalah 40. Nah, sampai di sini apakah sudah mengerti anak-anak dari luas dan keliling lingkaran? Sudah. Oke, kalau semuanya sudah mengerti, di sini ibu mempunyai satu contoh soal. Terus nanti ibu minta salah satu dari kalian untuk maju mengerjakannya di papan ya. Iya, Bu. Oke, jadi anak-anak contoh soalnya itu adalah sebuah layang-layang memiliki diagonal 8
cm. Betul. Dan duanya itu berapa? 12 cm. Harimau itu Luas. di sini harimau menggunakan rumus dari luas layang. Di sini kita tulis 1/2 dikali dengan 8 cm. 8 kali 12 Oke, betul. Nah, di sini kenapa hasilnya 9 anak-anak? Di sini kita akan mengerjakan bersama. Nah, sebelum itu kita akan kalikan 1/2 ini dikalikan dengan 8. 18. Tadi halimah lupa ya? Iya, Bu. Oke, di sini 18 cm. Nah, jadi 1/2 ini dikalikan dengan 18. Hasilnya itu tetap 18. Terus 18 ini kita bagi dengan 2. Yang hasilnya 9. Jadi 9 dikali dengan 12 hasilnya berapa anak-anak? 180 cm. Jadi anak-anak dari contoh soal yang ibu berikan tadi ternyata kalian sudah mampu memahami tentang layang-layang. Nah di sini ibu ada gambar layang-layang di mana nanti ibu akan melakukan pembuktian di mana nanti layang-layang ini akan ibu ubah menjadi persegi panjang. Ya, untuk langkah pertamanya itu ibu akan menggunting layang-layang ini. Kita gunting ini kita akan menggunting ke 4 sisi ini. Oke, jadi anak-anak tadi kan ibu sudah mengguntingnya. Nah, selanjutnya ini kan masih berbentuk lingkaran. Nah, untuk membentuk persegi panjang, di sini ibu akan memindahkan kedua sisi di mana ini kita namakan diagonal 1 dan ini kita namakan diagonal 2. Nah, setelah itu ini kita akan memindahkan ke sini dan memutar seperti ini. Dan ini juga akan kita pindahkan dan kita balik. Nah, jadi ini bentuknya itu sudah berubah menjadi persegi Panjang. Nah, selanjutnya di sini kita akan kasih dari nama itu D1. Ini D1, ini D2. Nah, kenapa di sini kita namakan D1 dan D2? Yaitu adalah setengah dari layang-layang tersebut yang kita pindahkan ke sini sehingga membentuk persegi panjang. Jadi anak-anak itu adalah pembuktian dari layang-layang. Nah, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, di sini ibu akan menyimpulkan tentang layang-layang. Nah, layang-layang ini adalah jenis bangun datar yang memiliki sisinya segi 4 dan memiliki 4 sudut. Nah, jadi layang-layang itu sangat sering kita temui. Jadi di sini ibu minta kepada kalian nanti supaya kalian bisa sama-sama membuktikan layang-layang seperti apa yang sudah ibu contohkan ke depan. Nah, mungkin sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan minta ketua kelas untuk memimpin doa. Persiapan berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari pembelajaran kita pada hari
kiri